Oke, teman-teman semuanya, saya mau bicara tentang bertumbuh sesuai dengan permintaan. Life grow, berarti pertumbuhan hidup. Teman-teman semuanya, dalam hidup itu hal yang paling penting dalam kehidupan itu adalah bertumbuh. Karena bertumbuh itu adalah tanda dari kehidupan. Orang yang tidak bertumbuh, nanti dia tidak hidup. Semua yang hidup itu bertumbuh, tapi tidak ke samping. Kalau bersamping tidak bertumbuh, namanya bertambah. Nah, teman-teman semuanya, bertumbuh itu penting. Kalau di dalam bisnis, ya ada 4 indikator bisnis itu bertumbuh. Kalau di dalam bisnis ada 4 indikator. Jadi kalau kita menjalankan bisnis bertahun-tahun atau sudah lama, nah kita mau melihat bisnis kita ini bertumbuh atau tidak, berkembang atau tidak, itu ada 4 yang kita nilai. Yang pertama, bisnis itu bertumbuh atau tidak dari tahun ke tahun yang kita ukur adalah jumlah karyawan. Jadi kalau kita sudah berbisnis 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin 5 tahun, tapi tidak punya karyawan, atau dalam 1 tahun tidak ada penambahan karyawan, berarti di tahun itu bisnis kita tidak bertumbuh. Jadi yang pertama itu jumlah karyawan. Nah, misalnya antum karyawannya sekarang sebanyak 40, berarti tahun depan dia bisa jadi 60. Itu berarti bertumbuh. Kalau tidak bertambah, berarti tidak bertumbuh. Yang kedua indikatornya, kalau kita melihat sebuah bisnis itu bertumbuh, dilihat dari apakah aset perusahaannya bertumbuh. Aset, berarti cabangnya berapa? Tokonya warungnya? 6. Berarti tahun depan atau 2 tahun lagi kalau dia sudah jadi 8 atau jadi 10, berarti itu bertumbuh. Tapi kalau 6, tetap 6, berarti tidak bertumbuh selama 2 tahun itu. Maka yang kedua kita lihat adalah asetnya. Yang ketiga, bisnis itu dilihat bertumbuh atau tidaknya itu dilihat dari jumlah mitranya atau jumlah konsumennya. Semakin banyak pembelinya, artinya omsetnya semakin bertumbuh. Tahun kemarin berapa, tahun sekarang 2 kali lipat. Dan yang terakhir, bisnis itu dilihat bertumbuh atau tidak dilihat dari kesejahteraan ownernya. Jadi kalau ownernya sudah 4 tahun berbisnis, masih saja naik motor, belum ganti mobil, ini berarti ownernya tidak bertumbuh. Atau kalau mobilnya tidak diganti sudah 3 tahun, berarti bisnisnya tidak bertumbuh, bisnisnya tidak mampu mensejahterakan ownernya. Keras. Kendaraannya diganti. Kenapa? Kendaraannya diganti. Iya, ownernya diganti juga sekalian. Okay. Nah, bertumbuh itu kita bisa bertumbuh. Saya akan kasih gambaran bagaimana kita bertumbuh. Setiap manusia itu bertumbuh dalam 5 tahap. Setiap manusia bertumbuh dalam 5 tahap. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 fase dalam pertumbuhan. Jadi ini temanya tidak disiapkan. Ini temanya permintaan dari Al-Ahmad. Jadi ya kita sampaikan aja ala kadarnya. Setiap orang sukses, setiap pahlawan besar itu akan melalui 5 fase dalam hidup. Nabi-nabi, Nabi Muhammad atau orang-orang sukses siapapun akan melalui 5 fase dalam hidup. Ya. Fase pertama dalam kehidupan setiap orang itu namanya fase innocent. Fase apa? Innocent. Fase kedua itu adalah fase the calling. Fase ketiga adalah fase the storming. Fase keempat namanya fase forming. Dan fase kelima namanya celebrating. Nah, ada 5 fase yang akan dialami oleh setiap kita yang ingin berjuang, yang ingin jadi orang sukses. Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang pengen jadi orang sukses? Kalau kita pengen jadi orang sukses, siap-siap kita ketemu dengan semua fase ini. Fase yang pertama itu namanya fase innocent. Innocent itu artinya apa sih? Polos. Innocent itu artinya orang biasa. Innocent itu artinya orang umum. Fase innocent adalah fase di mana para pahlawan yang orang besar yang dulu kita kenal seperti Soekarno atau seperti Nabi Muhammad, semua pahlawan dulu adalah innocent. Semua pahlawan dulu adalah orang biasa. Nabi Muhammad dulu tidak terlahir langsung nabi. Nabi Muhammad itu jadi nabi usia 40 tahun. Dia lahir masih jadi orang biasa, namanya innocent. Semua orang yang bekerja, menghabiskan waktu, berbisnis, hanya mikirin diri sendiri dan keluarganya, itu namanya
biasa, bukan pahlawan. Karena pahlawan itu berkorban dan berjuang untuk orang banyak, itu yang disebut pahlawan. Nah, maka semua orang yang bekerja, bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam hanya untuk cari uang buat bayar cicilan, beli makanan, lalu mati, itu namanya innocent. Dan di dunia ini 87% manusia akan meninggal dunia sebagai innocent. Hidup bukan sebagai siapa-siapa, bekerja juga bukan sebagai siapa-siapa, dan mati juga bukan sebagai siapa-siapa. Mati, lalu kemudian 1 minggu kemudian orang tidak ada yang mengingat lagi dia. Itu innocent. Betapa mirisnya ya. Dan 87% orang manusia mati sebagai innocent. Fase kedua, para pahlawan, orang-orang sukses. Kalau kita pengen sukses, fase kedua namanya fase the calling. Calling, tahu calling? The call, apa namanya? Yes, the call artinya temannya kangkung, sawi. Pada fase the call, itu adalah fase diri kita itu menemukan tujuan hidup, menemukan panggilan hidup. Untuk apa kita dilahirkan, untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita berjuang. Kita ingin membuat sebuah karya yang besar yang ingin kita wariskan kepada peradaban. Itu fase the calling. Fase the calling adalah ketika kita menemukan, saya harus membangun masjid, saya harus bangun pondok pesantren, saya harus membuat sekolah yang besar. Dia membuat sebuah karya yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya, bahkan tidak hanya dirasakan oleh generasinya, tapi juga dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Itu adalah orang fase ketika di calling. Tapi tidak semua manusia sampai di fase ini. 87% meninggal dunia hanya sebagai orang biasa. 13% masuk di sini ke calling, dan hanya 3% yang sampai di sini. 13% masuk di sini, masuk ke sini 13%, tapi ada yang meninggal dalam perjuangan. Fase the calling. Dalam kisah Nabi Muhammad atau dalam kisah Nabi Ibrahim, dalam kisah Nabi Musa, semua mereka menemukan fase the calling mereka yang membuat mereka menjadi orang hebat. Nabi Muhammad itu fase the callingnya ketika dia mendapatkan wahyu pertama kali. Itu merubah kehidupan dia, merubah tujuan hidup dia. Dari yang tadinya hanya orang biasa, segera menikah, cari uang, biasa saja berdagang dengan istrinya, tidak ada manfaat yang lebih luas, tidak ada tujuan hidup yang luas. Namun ketika kemudian di usia 40 tahun, dia kemudian mendapatkan wahyu surat Al-Alaq. Lalu kemudian sejak saat itu dia jadi nabi yang tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh manusia. Dan disitulah kehidupan yang berubah. Dia punya tujuan hidup yang baru yang lebih besar. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih di innocent yang kerja sehari-hari hanya untuk ngumpulin uang, atau kita sudah menemukan tujuan hidup? Apa warisan jariah yang ingin kita tinggalkan untuk peradaban? Orang-orang yang sudah menemukan fase the calling, yang sudah menemukan tujuan hidupnya, yang sudah punya gambaran tentang aku akan membuat karya ini, aku akan bikin amal jariah ini, aku akan bangun masjid ini. Dia punya tujuan hidup, dia pengen melakukan sesuatu. Maka ketika dia sudah punya tujuan hidup, dia punya kekuatan iman, dia pengen melakukan sesuatu, dia punya tujuan, maka siap-siap dia akan menemukan fase berikutnya dalam hidup, namanya storming, badai. Maka semua orang yang punya cita-cita, semua orang yang punya niat baik, pasti diuji sama Allah. Semua orang yang pengen, dan semakin besar ujian, itu berhubungan dengan semakin besar cita-cita. Suratnya surat Al-Anfal ayat 1. Itu hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu, manusia itu, mereka mengira, mereka punya keyakinan, mereka mau melakukan kebaikan, mereka mau supaya sukses tanpa diuji? Kami akan menguji mereka untuk mengetahui siapa yang punya keinginan yang benar-benar atau siapa yang hanya berdusta. Ternyata setelah diuji, ada yang ternyata imannya hanya bohongan. Artinya dia punya keyakinan tidak kuat. Tapi ada juga yang diuji, tapi dia terus berjuang. Bentuk ujian banyak. Bentuk ujian bisa dari keluarga sendiri, bisa dari orang dekat, bisa dari mana-mana saja. Nah, semua orang yang sukses itu dia akan menemui fase storming. Ini fase ujian. Di cerita Nabi Muhammad, dalam sirah Nabi Muhammad, fase ujian itu dimulai setelah jadi nabi. Sebelum jadi nabi, kehidupan nabi itu biasa-biasa saja semuanya. Tidak ada yang benci sama dia. Semua percaya sama dia. Dia dijuluki Al-Amin. Semua orang titip harta sama dia. Semua percaya.
Tapi ketika dia sudah punya tujuan hidup besar, mulai dari situ. Saudaranya, keluarganya, pamannya itu membenci sama dia. Bahkan diboikot, diembargo, saudaranya sendiri itu embargo diri. Nah, kebanyakan orang tidak siap untuk masuk di fase ini. Nanti susah. Maka mereka memilih mati sebagai bisa mengubur cita-cita mereka. Karena mereka tahu kalau nanti cita-citanya besar, pasti akan diuji. Sudahlah, ini begini-begini aja lah. Memilih menjalani hidup sebagai orang biasa dan mati sebagai orang biasa. Ayatnya jelas. Ujian itu dari internal, dari eksternal, dari orang dekat. Banyak Nabi Nuh ujiannya dari istrinya, Kan'an anaknya. Nabi Nuh anaknya 4. Han, Sam, Yafes, Kan'an. Kan'an ini tidak mau ikut bapaknya sama istri. Akhirnya itu ujian dari warga kampungnya. Semua orang sukses itu nggak ada yang ada ujiannya. Kalau kita sudah mendapatkan ujian ini, storming ini, badai ini dalam kehidupan, maka cara agar kita bisa keluar dari ujian adalah kita harus membangun tim, forming, membangun orang-orang, mengajak orang-orang yang punya visi yang sama, teman-teman yang punya cita-cita yang sama bareng-bareng. Rasulullah SAW ketika mendapatkan ujian di Mekah, di fase-fase awal berdakwah, ujian itu begitu berat. Salah satu yang doa yang diminta oleh Rasulullah, ya Allah berikanlah saya satu di antara dua Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Tapi ternyata Rasulullah menjadikan siapa yang jadi Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu masuk Islam, nggak ada yang mengislamkan. Dia sadar sendiri. Nggak ada. Karena Allah yang mengislamkan, Allah yang kirim itu. Doa Nabi. Beda Abdurrahman bin Auf yang mengislamkan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu jago closing. Banyak orang dia. Jago closing. Kalau siapa Umar enggak. Umar itu dia lihat temannya masuk Islam, dia marah, dia pegang kerak temannya. Kenapa kamu masuk Islam? Terus dipukul temannya, didorong, pecah ininya. Terus temannya bilang, kamu harusnya malu. Kamu marah sama saya masuk Islam. Adikmu itu loh, keluargamu udah masuk Islam. Pulang dia cepat-cepat, dia dorong pintu, kena adiknya langsung jatuh. Kamu lagi ngapain? Lagi baca Quran surah Toha. Ditampar, Qurannya jatuh. Lalu Umar mau angkat itu, adiknya bilang, jangan, kamu tidak suci. Tidak boleh pegang itu. Hatinya dia mungkin sedih karena dia pukul adiknya. Lalu dia bilang, kalau gitu kamu bacakan lagi. Ketika dibacakan surat Tuhan, hatinya langsung dia bilang, ini bukan yang bikin, bukan manusia. Kalimat-kalimat ini bukan manusia. Akhirnya dia datang langsung menuju rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Lalu kemudian dia masuk Islam. Masya Allah. Ketika dia ketok pintu, semua orang di dalam rumah itu kaget. Umar keluar, kabur. Yang berani keluar itu hanya pamannya saja, Hamzah. Hamzah bilang, ada apa? Umar, biar saya hadapi. Ternyata Umar mau masuk Islam. Dan Umar itu masuk Islamnya luar biasa. Semua orang di zaman itu ketika itu masuk Islam sembunyi-sembunyi, nggak boleh ada yang ketahuan. Tapi kalau Umar masuk Islam, setelah dia menyatakan keislamannya, dia datang ke orang-orang Quraisy, dia ketok pintunya satu-satu. Gue udah Islam. Lu mau? Ketok lagi. Lu awas kalau gangguin Islam, gue udah Islam. Gitu. Lalu kemudian dia ke pasar, dia mengatakan, ya ayuhal Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sekarang saya sudah Islam. Siapa yang mau lawan saya, ayo, saya adu. Luar biasa. Akhirnya orang Muslim itu jadi kuat, forming. Kita nggak bakalan bisa mencapai cita-cita besar kita sendirian. Nggak bisa. Kita mau bangun karya besar sendirian itu nggak bisa. Makanya kalau di dalam perusahaan, kalau di kelas kemarin saya bilang perusahaan itu ada 4 bagian. Ada bagian marketing, ada bagian operasional, ada bagian mesin keuangan, sama satu lagi SDM. Tahu ya? Yang Rasulullah itu ya, dia punya manajer. Yang bagian SDM itu Abu Bakar, orangnya penyayang, lemah lembut. Bagian SDM, bagian ngelola orang nih. Semua orang tunduk sama dia.
Yang bagian marketing, keluar membranding Umar. Iya. Yang bagian keuangan Usman. Iya betul. Yang bagian operasional Rasulullah hijrah. Kamu gantiin aku ya. Operasional. Iya. Maka Rasulullah itu diberikan orang-orang gini loh. Rasulullah saja sekelas yang dipandu langsung sama malaikat Jibril, nggak bisa sendirian untuk memenangkan dakwah, apalagi kita yang dipandu sama siapa. Dan Rasulullah itu orang yang sangat sabar. Kenapa Rasulullah sabar? Karena dia sabar, maka partnernya sama malaikat Jibril. Bayangkan kalau dia nggak sabar, partnernya sama malaikat pencabut nyawa. Dia dilemparin orang yang itu tuh, tolong cabut nyawanya. Ya, jadi partnernya sama Jibril karena orang yang sabar. Jadi ini format. Nah, maka membentuk tim yang isinya selama kita masih sendirian bisnis, masih sendirian, belum ada tim, belum ada orang-orang yang satu visi, maka kita nggak akan pernah bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau ini visinya sudah timnya sudah terbentuk, semuanya sudah memainkan perannya dengan bagus, semua sudah optimal, baru kita berjuang bersama, baru kita bisa masuk tahap yang berikutnya, namanya tahap celebrating. Tahap celebrating itu adalah tahap di mana kita sudah menang, mencapai apa yang kita inginkan. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW, tahap celebrating itu adalah tahap ditandai dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah peristiwa di mana Rasulullah dan 12.000 orang pasukan kaum muslimin itu bisa menguasai kota Mekah dengan damai. Menang. Dia kembali ke kampung halamannya di tempat dia diusir dengan kemenangan dan semuanya masuk Islam gara-gara perjanjian Hudaybiyah. Dia masuk Islam, semua masuk Islam. Akhirnya dia menang. Setelah Fathu Mekah barulah turun ayat-ayat surat-surat dalam Al-Quran tentang ya tanda-tanda Rasulullah sudah mau meninggal, seperti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Maka Rasulullah disuruh, jadi idza jaa nasrullahi wal fath, apabila engkau sudah datang pertolongan dan datang kemenangan, wa ra'aitan nas, dan engkau melihat orang-orang itu datang berbondong-bondong masuk Islam, mereka masuk Islam, fasabbih, maka bertasbihlah, bermintalah ampun sama Allah. Artinya Allah sudah selesai, tugasnya sudah menang sampai di sini. Hanya 3% manusia yang sukses. Jadi orang sukses itu banyak atau sedikit? Sedikit. Itulah mengapa orang kaya itu sedikit, orang sukses itu sedikit. Itulah mengapa mobil-mobil mewah, Lamborghini, Ferrari itu kursinya cuma 2, mobil-mobil mewah itu. Karena orang kaya itu sedikit, bis kota banyak kursinya. Tadi dia mobil open car. Sudah backup track lagi. Jadi karena bis kota banyak. Ya Allah. Itu wajibnya. Mobil baru kasih deh. Itu namanya apa? Bumblebee. Oke. Nah, bagaimana kita memulai fase-fase tahapan ini? Dia lalu biar histeris. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah kita pribadi masing-masing sudah menetapkan tujuan hidup? Kalau Rasulullah dapat tujuan hidupnya, dia dibimbing oleh malaikat Jibril. Kalau kita kan malaikat tidak turun lagi, ya kecuali malaikat yang ngajak kita pulang. Berarti dalam kehidupan kita, dalam menentukan tujuan itu, ya kita sendiri yang menentukan apa tujuannya. Ketika berpikir tentang ini, saya berpikir sejak saya masih kuliah, usia 20, 21, 22 itu saya pikir apa yang mau saya lakukan. Waktu itu saya nggak punya uang, saya ngamen, jadi setiap hari itu saya ngamen. Jadi orang Ambon itu kalau nggak punya uang ngamen. Jadi di orang Ambon itu ada tradisi dia, kalau anak-anak orang Ambon itu paling bagus pertama dia jadi PNS. Kalau nggak bisa jadi PNS ya sudahlah, jadi P yang kedua, petinju. Kalau nggak ada petinju, jadi ke pasar jalanan, preman. Jadi PP semuanya. Kalau tidak ya dia jadi prajurit.
Udah itu aja. Kalau tidak bisa semua, ya udah jadi pendeta saja. Nah, orang Ambon itu suka nyanyi. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah nggak punya uang, saya nyanyi. Saya bawa gitar ke terminal. Suatu ketika saya bawa gitar ke terminal di Solo, namanya Terminal Tirtonadi. Saya nyanyi. Karena memang cari uang, nggak punya uang. Saya nyanyi, saya naik di atas bus, busnya jurusan Solo Surabaya. Ketika saya sudah naik di atas bus, saya lihat di luar bus itu banyak pengamen-pengamen lagi tunggu saya di luar. Saya baru sadar, oh iya, saya masuk wilayah orang. Mereka banyak sekali nunggu saya di pintu keluar. Saya nyanyi lagu Iwan Fals. Setelah saya nyanyi satu lagu, mereka tambah banyak. Saya nyanyi lagu kedua. Saya lagu kedua selesai, mereka tambah banyak. Lagu ketiga saya nggak mau turun-turun. Akhirnya saya diusir sama kernet, mobil mau jalan. Saya mau turun lihat pintu belakang, mereka ke belakang. Saya ke depan, akhirnya saya ke belakang. Saya bilang, ya Allah, ini apa yang harus saya lakukan? Ada yang sudah siap memukul saya pakai gitar. Masya Allah. Saya pikir ini gimana, apa yang harus saya lakukan. Ketika saya langkah, saya nggak tahu langkah pertama, langkah kedua atau ketiga. Pas mau turun, saya langsung teringat dengan kisah Rasulullah. Ada sahabat namanya Huzaifah. Dia itu adalah intelnya Rasulullah. Suatu ketika Huzaifah itu disuruh untuk jadi intel ke pasukan musuh. Lalu dia masuk ke dalam pasukan musuh, semuanya dingin-dingin, orang nggak kelihatan malam-malam. Nah, musuh itu tahu ada pasukan Nabi Muhammad yang masuk ke situ. Akhirnya musuh mengatakan, semuanya kita merapat. Ada musuh di antara kita. Pegangan tangan sebelah kiri dan sebelah kanan. Begitu katanya Abu Jahal. Kiri kanan semua pegangan tangan. Harus pastikan sebelah kiri dan sebelah kanan Anda adalah orang yang Anda kenal. Tanya dia itu siapa. Masuk ke situ. Akhirnya dia pegang tangan orang. Nah sebelum dia ditanya, dia nanya dulu, kamu siapa? Kamu siapa? Oh, ya sudah. Tapi dia tidak ditanya. Saya terpikir itu, oh ya Siro itu. Akhirnya ketika saya mau turun, itu sudah mau dipukul itu pakai gitar. Saya langsung kasih tangan, saya bilang Assalamualaikum. Saya mahasiswa dari Universitas Madrid sedang melakukan penelitian tentang kehidupan pengamen di sini. Siapa ketua kalian? Iya. Mereka bingung mikir. Padahal saya nggak ada penelitian. Baru semester 3, nggak ngerti penelitian itu apa. Aduh ya Allah. Akhirnya dibawa ketemu sama bosnya lagi minum kopi. Dari sini. Kamu dari mana? Saya dari kampus Pak. Saya mau bikin penelitian. Penelitian apa? Itu saya mau punya beberapa pertanyaan Pak. Boleh saya bertanya? Boleh. Mau tanya apa? Kalau saya mikirlah cari pertanyaan apa namanya. Bapaknya bilang, kamu nggak catat? Saya ingat Pak. Gitu. Terus akhirnya habis saya tanya-tanya sudah cukup Pak datanya. Saya pamit dulu. Terus yang pengamen, oh ya silakan. Tapi uang yang tadi kamu dapat di mobil taruh di sini aja. Kamu kan cuma penelitian, kan gak butuh uang kan? Selamat. Yang penting selamat, tidak mau turun. Jadi dulu saya naik dari satu bis ke satu bis. Dulu saya jualan sampo sunscreen, sampo head and shoulder. Itu dari satu rumah ke satu rumah, ketok pintu. Satu hari saya bisa ketok pintu 20 pintu, diusir 25 pintu. Karena kadang-kadang tetangga juga ikut usir. Iya, jadi saya jualan satu persatu. Ketika kehidupan begitu sulit, gak punya uang. Makan satu hari itu saya beli sarapan nasi 2 bungkus, nasi kucing namanya, nasi 2 bungkus. Satunya saya makan pagi itu, nanti satunya lagi itu saya makan malam. Kalau pulang jam 10, jam 11 malam, nanti saya makan. Keadaannya seperti itu. Saya kadang taruh di atas lemari, nanti pulang itu sudah disemutin. Ya udah saya makan sama semut. Jadi saya hafal rasanya semut itu kayak apa. Nah, itu kehidupan begitu berat. Tapi ketika kehidupan begitu berat, saya punya satu kertas loose leaf tahu ya, ada bolong-bolongnya itu di. Binder kan alatnya itu ya. Loose leaf itu kertasnya. Itu ada satu kertas loose leaf. Saya tuliskan di kertas itu cita-cita, keinginan yang saya inginkan sejak saya kuliah semester 3 sampai saya meninggal dunia usia 63 tahun. Saya tuliskan tahun 2010 saya mau punya apa, tahun 2011 saya mau punya apa, 2020 mau punya apa, 2025 sampai usia 63 tahun saya tulis, ya Allah mudah-mudahan usia 63 tahun saya meninggal dunia. Saya pengen seperti Rasulullah, Abu Bakar,
Umar, mereka semua 63 tahun meninggalnya. 63 tahun menurut saya tidak terlalu tua biar tidak menyusahkan orang, juga tidak terlalu muda karena belum menikmati dunia. Maka sama seperti Rasulullah, saya tuliskan satu persatu. Di antara tulisan-tulisan itu saya bilang saya pengen punya rumah yang besar, saya pengen bangun masjid, saya pengen bikin pondok pesantren, saya pengen punya penghasilan. Saya tuliskan satu persatu. Yang ketika saya tuliskan itu saya ketawa sendiri, nggak mungkin. Keadaan waktu itu nggak punya uang. Tapi saya punya keyakinan, nggak punya uang itu boleh, tapi nggak boleh miskin. Nggak punya uang itu hanya kondisi sementara. Miskin itu kondisi mental. Miskin itu yang kita pesimis, ini nggak mungkin, itu miskin. Jadi miskin itu sikap. Kita nggak punya uang nggak apa-apa, tapi harus berpikir besar, jangan miskin. Miskin itu kayak kita mau nulis, apa mungkin, pesimis. Makanya pesimis itu, orang bilang pesimis itu penyakit si miskin. Kalau dikasih tahu apa-apa besok, nggak mungkin lah. Bahkan dia mikir bagi dirinya sendiri nggak mungkin. Maka dia pesimis. Maka saya tuliskan satu-satu, saya pengen bangun pondok pesantren, saya pengen bikin masjid. Padahal waktu itu makan aja, itu sehari 2 kali. Itu pun pernah makan, nggak makan 1 bulan. Orang ngasih makan karena nggak punya uang. Tapi saya selalu berpikir besar, karena teman-teman semuanya, kita bisa sampai di celebrity ini. Kita bisa memulai kalau kita mulai dengan kita punya imajinasi tentang masa depan kita. Ini yang orang bilang tentang dream, impian. Impian itu berbeda dengan mimpi. Mimpi itu apa yang kita dapatkan ketika kita tidur. Tapi impian itu apa yang membuat kita nggak bisa tidur. Iya. Catat dulu, Coach. Jadi bisa materi. Dia membuat sih. Magic. Saat tidur. Mulailah dari imajinasi. Maka Albert Einstein itu mengatakan imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan, ilmu. Banyak orang punya ilmu, doktor, profesor, dia punya ilmu tapi dia nggak punya imajinasi. Akhirnya ilmunya itu nggak bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Tapi kalau orang nggak punya ilmu tapi dia punya imajinasi yang tinggi, nanti dia akan cari ilmu bagaimana cara menggunakannya. Nah kebanyakan kita orang pintar tapi nggak bisa berimajinasi, takut berimajinasi. Maka kita mulai harus dari berimajinasi. Imajinasi inilah yang kemudian menciptakan namanya the calling. Tanyanya adalah imajinasi apa yang kita buat. Jadi orang bilang future, masa depan. Masa depan itu bukan sesuatu yang masa yang akan datang nanti, bukan. Tapi masa depan itu adalah imajinasi tentang keadaan kita nanti. Masa depan. Jadi imajinasi kita tuh tentang keadaan kita nanti itu apa? Nah itu masa depan kita. Maka saya sering menuliskan apa saya pengen apa saya menuliskan. Dan alhamdulillah yang saya tuliskan itu satu persatu. Alhamdulillah 90% lebih itu yang saya tuliskan itu satu persatu tercapai. Bahkan yang menariknya adalah hampir semua yang saya tuliskan itu terjadi lebih cepat. Saya pengen punya rumah misalnya. Saya pengen punya rumah, saya tulis itu pengen punya rumah tahun 2010. Ternyata tahun 2008, maju 2 tahun, sudah berhasil. Saya pengen punya penghasilan misalnya 50 juta sebulan. Saya tuliskan di tahun 2015 harus punya penghasilan 50 juta sebulan. Maju 50 juta sebulan itu 2013 sudah lewat. Saya pengen punya ini, maju 2 tahun. Sampai saya mikir ini yang meninggal ini maju nggak ya ini? Jangan maju juga. Tapi nggak apa-apa. Selama kita sedang di fase ini meninggal nggak apa-apa. Husnul khotimah yang penting. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita harus berimajinasi tentang apa the calling. The calling kita ini harus sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bagus. Apa yang mau kita ciptakan, apa yang mau kita buat, karya apa yang akan menjadikan amal jariah. Nah, pertanyaannya apa hubungannya dengan bisnis? Kita tuh bisnis itu apa yang kita cari dari bisnis? Apa yang kita cari dari bisnis? Berkahnya. Berarti nggak dibayar nggak apa-apa ya? Berapa harganya? 10.000. Saya bayar pakai doa ya. Uangnya. Langsung transparan ya. Uangnya. Gini, kita berbisnis tidak sedikit. Orang yang bilang berbisnis cari uang biasanya uangnya selalu habis. Susah untuk punya uang. Kita bisnis memang dapat uang.
Tapi uang ini bukan tujuan akhir kita bisnis atau kita bekerja. Kita bisnis itu kita dapat uang, dan uang ini harus bisa kita rubah jadi aset dan jadi amal. Jadi 2A. Uang ini harus bisa kita rubah jadi apa? Aset dan jadi amal. Kalau kita punya banyak aset, aset itu adalah segala hal yang mendatangkan uang kepada kita di masa depan, itu aset. Kalau antum punya tanah, antum sewakan, dapat uang, maka tanah itu aset. Kalau antum punya motor, antum pakai untuk bekerja, dapat uang dari hasil bekerja, itu aset. Kalau antum punya tanah, tanahnya tidak mendapatkan uang, kosong, itu bukan aset namanya, itu beban. Bisa dipahami ya? Jadi kalau antum beli rumah, sebeli rumah, alhamdulillah KPR 10 tahun. Terus rumah itu untuk tempat tinggal, tidak menghasilkan uang karena tinggal di situ dan hutang 10 tahun, maka itu namanya hutang. Jadi harus tahu ada namanya aset, hutang, beban. Orang kaya itu dia punya uang, dia rubah jadi aset, sehingga asetnya bisa mendatangkan uang lagi kepada dia. Teman-teman cari di Google, saya punya minuman kekinian namanya Fulmo. Fulmo, minuman kekinian. Itu saya jualan. Fulmo itu kemarin ada yang tanya minuman kekinian di acara, tapi saya nggak ngasih tahu punya saya, nanti saya dikira saya jualan. Itu 400 gerobak. Satu gerobak itu untung bersihnya 1 bulan 1 juta doang. Jadi untung bersih kan 400. Cuman butuh kecil harganya 10 jutaan itu. Jadi itu ada 400 orang. Jadi saya menjualkan. Ada nanti lihat di Google namanya Fulmo. Saya menjualkan, orang beli franchise sama saya. Jadi saya itu dapat keuntungan dari jualan itunya, jualan bubuknya. Termasuk bubuknya. Iya, bubuknya itu hanya di awal, tapi berikutnya itu dari bubuknya. 1 juta Kalau saya 10 juta tuh but. Iya, 10 juta beli 1 but. Orang yang punya butnya dapat untung 2 jutaan, 3 jutaan. Tapi saya hanya 1 jutaan, 500 sampai 1 juta. Tapi kan faktor kali. Nah itu namanya aset, mendatangkan uang. Masih kan saya cerita motor kemarin, walaupun di Bali, walaupun sekarang nggak ada duitnya, tapi itu aset. Tapi sekarang nggak ada duitnya, karena nggak ada turis. Iya. Jadi saya dapat uang 20 juta, saya beli motor. Motor saya taruh di sana. Saya dapat 1 juta 1 bulan dikembalikan. Jadi motor itu disewakan 75.000 per hari. 75.000 per hari. 50.000-nya buat saya. Jadi 1 juta itu ke saya per bulan. Sisanya diambil sama pengelola. Dapatnya itu kita 1.500.000 per motor. Dan dapat 20 juta saya beli 1 motor. Beli yang di itu second bekas. Jadi 1 juta 1 bulan, berarti untuk balik modal 20 juta, berarti 20 bulan. Anggap aja 2 tahun. Motor dipakai 5 tahun. Setelah 5 tahun saya kasih ke yang pengelola. Sekarang motornya buat kamu. Tapi tahun kedua udah balik modal. Tahun 3, 4, 5 itu keuntungan. Itu namanya aset. Jadi saya kerja. Saya sekarang bekerja yang benar-benar saya kerja itu ya jualan skincare, itu saya kerja. Dari uang dari sini dapat uang, saya jadikan aset. Terus yang benar-benar saya kerja, saya coaching bisnis. Ada beberapa perusahaan yang saya coaching, mereka bayar ke saya itu paling murah 200 juta 1 tahun. Sekarang ada sekitar 12 perusahaan yang saya coaching, ada timnya. Itu saya dapat uang. Jadi kalau mereka bayar, uangnya saya putar lagi ke sini. Jadi kalau orang nggak punya konsep dapat uang, maka ketika dia dapat gaji, dia dapat uang, uangnya hanya jadi saldo rekening saja. Akhirnya uangnya tetap habis juga. Makanya saya bilang, orang yang bilang bisnis kerja cari uang, biasanya uangnya habis karena dia nggak tahu uang buat apa. Bisa dipahami ya? Iya, uang itu bukan yang kita cari, uang itu harus jadi aset. Maka kita harus aset apa lagi, beli apa lagi, beli rumah disewakan, beli tanah, kos-kosan kita harus punya kos-kosan. Masa kita bisnis bertahun-tahun nggak punya kos-kosan 1 juga? Iya kan? Nah, apa kita mau cari uang, makan, kerja, bisnis, dapat uang, makan, habis kerja, mau sampai tua? Hamster. Nah, itulah. Maka ini aset. Yang kedua, uang itu harus jadi amal soleh. Kalau kita punya aset, nanti aset ini bisa membuat kita punya pasif income. Pasif apa? Nah, kalau kita punya amal jariah, ini jadinya jariah atau pasif pahala. Pasif pahala. Pasif income ini dunia sejahtera, pasif pahala ini insya Allah selamat di akhirat. Amin ya Allah, amin. Bisnis ini kendaraannya. Iya. Jadi apa? Pertanyaannya,
ini amal ini berhubungan dengan ini. Nih. Amal ini kita mau punya apa? Calling. Kalau untuk itulah kita bekerja. Maka harus punya aset-aset. Itulah mengapa. Maka orang harus punya tujuan ketika dia punya uang, harus punya tujuan. Itulah mengapa kita menyebutnya uang. Karena dia punya kepanjangan. Uang itu untuk apa nyari gue? Iya dong. Jadi kalau kita dapat uang, kita masukin di kantong, terus nggak punya tujuan, uang-uang di kantong itu pada ngobrol. Kita ngumpul di sini ngapain? Nggak ada perintah. Lari yuk. Makanya sebelum kita cari itu harus ada tujuan. Itu yang disebut dengan tujuan keuangan. Kadang-kadang orang mungkin nggak paham tujuan keuangan itu maksudnya tujuan nanti kalau kamu dapat uang mau buat apa? Saya sering tanya sama orang begini, ini juga pertanyaan buat kita ya. Kalau kita mau berpikir besar, kadang-kadang saya bertanya gini, kalau dapat uang 10 miliar mau buat apa? Kalau dia jawab lebih dari waktunya, nunggu lebih dari 10 detik, berarti belum cocok dapat uang 10 miliar. Itu sama seperti Allah mau bertanya, nanti kalau kamu saya kasih 10 miliar, kamu mau apa? Iya. Maka berimajinasi. Biar kita pantas. Iya. Selama ini kita mau dikasih uang besar, itu Allah mau ngasih kita mungkin rezeki banyak, tapi kayak anak kecil, anak yang paling kecil, Erdogan. Ibarat Erdogan masuk ke sini dia panggil, ayah, minta uang 1 juta. Bingung aja, Itu sama seperti kita minta uang 1 miliar ke Allah, tapi kita bagus satu lagi betul juga. nggak tahu mau buat apa. Allah juga, nanti itu mencelakaimu, jangan. Iya. Bisa dipahami? Kita berimajinasi. Ya Allah, saya kalau punya 1 miliar hari ini juga. Itu pertanyaan yang kita pulang sebelum tidur ini harus dijawab. Iya. Bisa dipahami? Itu membuka kesempatan kita untuk dapat uang miliaran. Iya. Nah itu hubungannya dengan ini. Terus mau bikin apa kalau dapat uang? Bisnis itu hanya alat untuk mendapatkan, memperjuangkan ini semua. Nah, maka pertanyaannya untuk apa dari gue? Kalau nggak ada apa-apa, gue mau pulang nih, mau pergi nih. Maka orang yang mendapatkan uang, dia bekerja mendapatkan uang tapi tidak punya tujuan uangnya nanti mau buat apa, maka itu sebenarnya dia hanya mengumpulkan uang, menunggu uangnya habis dengan cara yang tidak dia suka. Karena kalau kita kumpul-kumpulin uang nanti tiba-tiba ada kebutuhan apa kan, aduh kok keluarin uang lagi, dia nggak suka kan, mau dikeluarkan dengan suka atau tidak suka. Maka orang kaya itu yang punya banyak aset itu bukan orang yang pintar cari uang. Orang yang kaya itu adalah orang yang pintar mengeluarkan uang. Orang kaya banyak tes. Apa maksudnya? Gimana? Gak paham ya? Gak paham. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kaya itu bukan orang yang pintar cari uang, dia bisnis dia cari uang, bukan. Tapi orang yang dia dapat uang, dia pintar ngeluarin jadi aset sama aset. Kebanyakan orang nggak kaya karena dia nggak pintar ngeluarin uang. Bahkan kasih keluarin uang habis pintar. Malah uangnya keluar jadi beban, uang keluarnya jadi hutang. Kalau Mas kan jadi tamat. Saya sudah lama. Ini padahal materinya sebelum lanjut. Ada di grup Rila sama di grup Target Bisnis link ini supaya teman-teman juga rasakan. Silakan tolong di-share ke grup yang kita anggap bisnis yang kita kenal. Ada di sini semua di grup Rila sama di grup kemarin yang peserta sama grup Target Bisnis sudah dikirim oleh coach. Ya, tolong kita siap. Maka kesimpulannya ada tadi Pak Profesor sudah nonton nih. Mana kesimpulannya? Teman-teman, saya ulangi ya tadi pertanyaannya. Maksudnya seperti apa sih orang yang kaya itu bukan orang yang pintar cari uang. Sepintar apapun kita cari uang, tapi kalau uang itu nggak jadi aset, buat apa?
Saya pernah membuat sebuah tulisan yang menarik. Lalu saya diketawain sama ibu-ibu banyak sekali. Saya bikin sebuah cerita tentang namanya Bu Yuni dan Pak Joko. Jadi cerita ini saya bikin hanya untuk membuat analogi. Jadi ceritanya Bu Yuni dan Pak Joko mereka menikah di usia 20 tahun. Lalu mereka berdua bekerja keras, ngumpulin satu persatu rupiah, mereka beli barang dagangan tambah banyak, uangnya semakin banyak. Mereka taruh di rekening, mereka simpan. Mereka nggak punya tujuan keuangan, intinya simpan aja uang. Akhirnya mereka uangnya banyak. Mereka bekerja setelah 20 tahun, usia 40 berarti Bu Yuninya meninggal dunia. Setelah Bu Yuni meninggal dunia, Pak Joko kemudian menikah dengan karyawannya dan menikmati semua hasil uang yang dikumpulkan oleh Bu Yuni bertahun-tahun. Tidak jadi aset, tidak jadi amal. Jadi kasih warningan ya. Tidak jadi aset, tidak jadi amal. Kasihan kan? Terus dia bekerja buat apa 20 tahun? Kayaknya ada kata-kata. Maksudnya gini, Pak Joko menikahi karyawan kan itu juga wajar biasa kan. Tapi kasihannya kan Bu Yuni, ngapain dia tuh ngumpulin uang lah. Tapi yang menikmati orang lain kan gitu. Rumah tangga. Ibu kan editor besar tuh pada ibu. Oke, maka uang itu jangan disimpan, tapi harus diputar. Cukup yang disimpan itu cukup uang yang bisa membiayai hidup kita 6 bulan. Itu namanya dana cadangan. Misalnya gini, antum 1 bulan biaya hidup 5 juta misalnya. 5 juta kali 6 30 juta. Kalau antum uang lebih dari 30 juta, selebihnya diputar, langsung jadikan aset sama itu. Oh, selebihnya itu jadi. Iya, ngapain antum simpan banyak-banyak? Kalau nggak cukup mas? Hah? Kalau nggak cukup ditambah 30 jutanya jadi berapa? 40 juta. Yang penting ditentukan. Masa kita mau nyimpan semuanya? Buat apa? Kan kalau meninggal, kafan nggak ada kantong. Materi unik. Hah? Jadi Bu Yuni. Iya. Misalnya ini dan itu. Kayaknya yang lebih berkesan ceritanya Yuni dan Joko. Banyak dengar Mas. Iya mas. Banyak dengar. Yang bekas cuma ini. Iya. Maka pesan saya jangan jadi ibu, jangan jadi Bu Yuni. Kalau punya uang diputar, harus pintar jadi aset biar bisa menikmati sampai dengan tua. Kalaupun tidak bisa menikmati sampai dengan tua, punya jariah. Saya mau jadi Joko. Iya mas. Saya jadi Joko. Kebanyakan orang uangnya tidak dijadikan aset dan tidak dijadikan amal karena miskin imajinasinya. Gak pernah berpikir, gak pernah berimajinasi. Tidak berpikir diam. Tidak berpikir lihat. Itu kan sudah lihat. Iya sekali. Jadi teman-teman ini judulnya Life Grow, bertumbuh. Nah, jadi pada intinya teman-teman semuanya kita hidup tidak hanya untuk makan, tidak hanya untuk, tapi harus ada apa ya? Harus ada bekal yang kita bawa pulang nanti ke kampung akhirat. Bekal itu bukan saldo rekening kita. Bekal itu amal jariah. Anak yang soleh, ilmu bermanfaat, sedekah jariah. Nah, maka penutupnya saya berpikir begini. Tadi saya sampaikan yang pertama, tarbiyah bisnis ini bagaimana kalau kita nasional? Siap. Jadikan gerakan nasional, pusatnya di Makassar, ketua umumnya yang nanti aku bicarakan. Dalam waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan kita buka jaringan kita. Saya punya banyak teman-teman di seluruh Indonesia. Siapa yang menjadi pengurus, bikinkan akhir tahun atau awal tahun 2022 bikinkan kongres pertama kebangkitan. Juga yang
Mulai dari sini. Ada pertanyaan di YouTube. Wih, ada YouTube. Jadi kalau rindu istri sampai tidak bisa tidur itu impian juga ya, Coach? Amnesia. Oke, selanjutnya tarbiyah bisnis. Iya. Yang pertama tarbiyah bisnis ini kan sudah dilegalkan juga kan. Ada yang Masya Allah. sudah legal bos. Sudah legal, sudah halal juga. Iya. Sudah halal jadi. Legal, halalan tuh Iya. Ini kalau ketemu orang ini selalu pengen menghalalkan. Kayak MUI aja. Menghalalkan. Ya. Jadi yang pertama saran saya sebaiknya tarbiyah bisnis ini dijadikan gerakan nasional. Gerakan nasional tarbiyah bisnis. Teman-teman tahu nggak gerakan perjuangan Indonesia melawan penjajahan? Gerakan yang pertama kali muncul itu adalah gerakan Serikat Dagang Islam yang dibuat oleh Cokro Aminoto, itu bapak bangsa. Mereka isinya adalah pengusaha-pengusaha yang tidak puas dengan keadaan yang ada di mana maaf orang-orang Tionghoa, orang-orang Belanda, mereka menguasai perdagangan. Akhirnya mereka resah. Akhirnya mereka bikin syarikat dari Indonesia, tapi ditutup sama Belanda. Akhirnya mereka ubah lagi jadi syarikat Islam. Sampai sekarang mungkin masih ada. Jadi teman-teman semuanya sama, kita harus bergerak dan keresahannya ini yang bisa bergerak itu adalah pengusaha. Yang pertama. Jadi buatlah. Nah, terus gerakannya itu harus ada gerakan dakwah, gerakan ekonomi, gerakan sosial. Nah, kalau soal politik dikembalikan saya pada pilihan politik masing-masing. Yang penting kita saling mendukung. Partai Islam kan banyak, ya kan? Nah, jadi saran saya misalnya contoh bikin lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok-pondok pesantren berbasis entrepreneur di seluruh kota. Nah, itulah gerakan itu markasnya di situ. Pertemuan-pertemuan nanti ada program-program kerja. Nanti bisa disusun. Kebetulan saya punya jaringan, saya punya teman-teman di seluruh Indonesia. Kalau mau bentuk di seluruh Indonesia ya bisa, kita mulai dari provinsi, nanti provinsi yang membawa turun ke nah tinggal kapasitas kita yang ada di sini harus memang kapasitas nasional. Ya mau belajar untuk meningkatkan kapasitas nasional. Nanti selanjutnya kita pikirkan bagaimana itu usulnya. Dalam rangka untuk menciptakan 1000 pondok pesantren bisnis. Misalnya pondok pesantren bisnis di Indonesia tahun 2025. Ini yang disebut dengan calling. Sering kali ya? Oke, kita break dulu. Sesi tanya jawab. Oke, Bapak. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami. Kita butuh dari paling besar dan saya melihat ini sudah forming. Tinggal tujuan besarnya ngapain, kita ngumpul-ngumpul ini ngapain? Harus ada karya, harus ada jariah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua yang ada di YouTube dan juga yang ada di The View Villa di sini, ya ini sudah panas. Panas Pak, lagi buat teh. Ya, buat teh. Baik, teman-teman semua, kita mulai pertanyaan pertama. Siapa yang ingin bertanya, kami persilakan. Seputar life growth, ya. Jadi ini motivasi usaha kita bisa tumbuh termasuk kepribadian kita dan apalagi kalau punya mobil pribadi. Sawat jadi. Iya, amin ya Allah. Sawat jadi pribadi. Ada yang ingin bertanya dari akwatnya, dari ikhwannya? Atau dari YouTube boleh saya cek dulu ya. Mudah-mudahan ada sedang kami akan buka pertanyaan di YouTube, silakan ada yang mau bertanya. Kami buka baik itu alumni dari Coach Citra Jaya kemarin ataupun yang sebelumnya, karena beliau Masya Allah sudah mulai kembali mengisi seminar Dewan Offline. Berjumpa langsung dengan peserta kemarin luar biasa. 6 hari kita bikin agenda di tanggal bisnis yang hadir awalnya cuma 15 yang konfirmasi dan bayar alias dalam artian sudah bayar gitu transfer, ternyata 40 yang hadir di hari Masya Allah. Ini bukti bahwa kerinduan kita belajar
dari Coach FPS besar banget di Makassar apalagi. Maka mari hari ini teman-teman semua kita luangkan untuk belajar. Mari kita mulai dengan sesi tanya ini ya. Ingin bertanya kami silakan, ada satu orang dulu. Ya, oke, kita mulai dari Om Rudi. Mau lebih memperdalam. Jadi maksudnya imajinasi, apakah dia harus detail maksudnya dituliskan, diberikan atau apa? Karena kan imajinasi sebenarnya berubah. Betul, boleh. Itu banget. Ya, imajinasi ya. Cara membuat impian itu kemarin kayak saya jelaskan ya. Cara membuat impian atau imajinasi itu dia harus memenuhi 4 syarat, namanya A, B, C, D. Jadi sebuah imajinasi yang bagus, sebuah impian yang bagus, itu dia memenuhi 4 kriteria A, B, C, D. Yang pertama huruf A. Sebuah impian atau imajinasi yang kuat, yang bagus itu dia harus audacious. Artinya audacious itu artinya berani. Berani. Dia harus berani. Jadi kita harus menantang, melewati batasan-batasan ketakutan kita. Berpikirnya harus berani. Saya akan bikin ayam, gitu ya. Kandangnya insya Allah 10 hektar. Berani. Mulai dari situ. Kalau kata Soekarno itu bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara para bintang. Minimal jadi bintang. Insya Allah. Audacious. Nah kadang-kadang kita tuh sudah kalah dalam berimajinasi, kita nggak berani. Padahal cuma berimajinasi. Padahal cuma berimajinasi. Itu udah nggak berani berpikir sesuatu di luar atau lewat dari batasan-batasan kita. Yang kedua, big, besar. Berani dan besar itu 2 hal yang berbeda. Jadi berani belum tentu besar, karena besar itu sesuatu yang dilihat dari manfaatnya dan hasilnya. Besar. Yang ketiga, C, crazy. Itu menandakan beda dengan yang lain. Crazy. Maka ketika kita punya impian itu, kita kasih tahu ke orang, lalu orang bilang, ah gila lu, main impian, yes bener. Tapi kalau kita kasih lihat ke orang masih bilang, ya mudah-mudahan ya berhasil ya, kita tuh masih biasa. Dan yang keempat, B, detail dan ditulis. Jangan, walaupun nanti akan berubah. Imajinasi ini, kalau kita fix kan, kalau imajinasi itu kan bayang ke sana abstrak kan. Ketika kita mencari gambar dan ketemu fix kan, itu berubah dia jadi niat. Dia jadi niat. Ketika jadi niat, dapat apa? Dan yang menariknya dalam Islam itu, setiap kita itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang niatnya sama seperti kita. Jadi banyak hadis tentang misalnya orang yang berangkat jihad, tapi ada sahabat yang tidak berangkat jihad karena memang mereka pengen banget berangkat jihad tapi nggak bisa, punya uzur. Tapi Rasulullah mengatakan mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berangkat jihad. Jadi kalau itu membangun pondok pesantren, itu berjuang bangun pondok pesantren, dan kemudian Allah menakdirkan sebelum pondok pesantren jadi antum meninggal, tetap kamu dapat pahala pondok pesantren. Maha adil Allah, maha luasnya. Ya. Jadi kita akan dikumpulkan bersama dengan. Nah pertanyaannya adalah kita akan masuk ke pintu surga melalui pintu surga mana? Para pembangun masjid, para pemakmur masjid, para ahli sedekah, para ahli puasa, atau pondok pembangun pondok pesantren, atau pintu surga yang mana? Jadi imajinasi itu dia membayang-bayangi. Ketika kita fix tetapkan, nah itu jadi niat. Itu yang jadi impian. Dan segala sesuatu itu dinilai dari niat. Maka pulang dari sini imajinasi. Kita jarang menggunakan pikiran kita. Padahal kekuatan terbesar manusia itu ada di pikiran. Ketika menafsirkan Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Maksudnya apa? Manusia punya akal. Cuma kadang-kadang manusia tidak gunakan itu. Itu yang membuat manusia itu terbaik. Yang lain tidak punya.
Akal itu gunanya apa? Berimajinasi. Maka kita harus punya banyak waktu untuk tafakur, harus punya banyak waktu untuk menyendiri, untuk jangan terlalu sibuk dengan operasional, jangan terjebak dengan operasional terlalu banyak. Itu menghabiskan energi, menghabiskan waktu, dan tidak memberikan growth. Yang membuat growth itu harus mulai dari imajinasi. Maka saya sangat menghindari terlalu banyak aktivitas operasional. Saya kemana-mana selalu bawa buku. Kayak mobilnya beliau ini aja bawa buku hitam, buku merah. Karena apa? Setiap kali saya nangkap imajinasi langsung saya tulis. Saya tanya kita. Iya. Cepat ditulis kok. Saya tulis, langsung dikerjakan. Saya langsung tulis. Saya mikir apa, saya langsung tulis. Jadi alat itu, buku itu buat nangkap imajinasi. Iya. Makanya saya bawa kemana-mana. Saya kemana-mana hanya bawa 3 barang, HP karena uang di sini. Iya. Ya, nggak bawa dompet. Terus selalu bawa SIM C sebagai identitas. Kalau mau saya naik pesawat atau naik kereta, saya SIM C. Jadi KTP nggak saya bawa. SIM C karena SIM C jarang dipakai, hampir nggak pernah naik motor. Terus sudah sama bawa buku 2. Jadi itu aja. Jadi kita kerja bisa di mana saja kan? Jalan bisa kerja. So di mobilnya dia zoom. Saya serius loh, lihat betul mobilitas tinggi dimanapun. Jadi tetap produktif. Jadi semua teknis delegasikan. Nanti harus belajar mendelegasikan. Delegasi itu ilmu yang sangat penting kalau kita mau berkembang. Kebanyakan orang tidak berkembang karena semua pekerjaan rutin itu dia kerjakan sendiri. Dan semua yang bisa didelegasikan kepada orang lain delegasi. Kita gunakan pikiran kita untuk berpikir. Bisnis owner itu dibayar paling mahal untuk pekerjaannya berpikir. Jadi jangan jadi karyawan di perusahaan kita sendiri. Karyawan di perusahaan kita sendiri. Capek. Jangan jadi karyawan di perusahaan kita sendiri. Oh, super om. Misalnya habis gas. Habis listrik. Kita sendiri yang ngisi, biar ini sih. Owner beli galon. Iya, Allah. Mudah-mudahan bantuan itu. Kalau secara pribadi kita boleh punya calling masing-masing, tapi secara komunal, secara jamaah, saya ada teman-teman kalau dia bisa sini misalkan dia punya amal yang konkret, mungkin pondok pesantren. Kalau di masjid mungkin ya bisa jadi juga, tapi kalau di pondok pesantren itu mengkader orang. Amal jariah coach. Iya, menjadikan ilmu bermanfaat. Iya, itu. Ada lagi? Tunggu dulu. Kita buka dulu pertanyaan dari YouTube. Ada yang masuk bagus banget. Kayaknya dari ini kemarin waktu raksasa cadeng. Oh, Ahmad. Yang Ahmad. Racun. Oh, yang racun. Iya. Ini yang kemarin. Ada kan domino, kasih racun. Masya Allah. Saya akan bacakan pertanyaannya. Apakah aset yang tidak produktif dijual saja seperti mobil mewah? Ya. Tapi terkadang kita juga butuh untuk memiliki agar mendapat pengakuan bahwa bisnisnya sukses dengan fasilitas yang kita miliki. Ya itu aset yang produktif berarti. Oh, berarti bisa. Itu produktif. Selama dia pakai itu dan bisa menghasilkan dari bisnis itu produktif. Jadi tidak apa-apa. Aman. Nah, cuman kalau produktifnya misalnya dipakai hanya 1 tahun 1 kali ya mending dijual sewa. Oh. Orang. Iya, itu cuma buat Kalau saya pagi-pagi rasanya Dia kalau pakai tiap hari bagus. Memang harus dipakai tiap hari biar produktif banget. Tadi kan alasan seringan cara untuk Iya. Hai. mau lagi bertanya? Iya sekarang. Apakah impian itu sebaik diceritakan atau dirahasiakan? Iya. Karena, karena kan kalau ada Ya. yang kalau diceritakan orang Amerika, Ya. tapi ada juga yang bilang tidak mungkin. Ya. bukan ini. Ya. 20% banyak tidak terwujud atau Iya. Nah, impian itu diceritakan untuk orang-orang yang menjadi tim kita yang bersama kita bekerja. Untuk orang-orang yang memang punya korelasi dengan impian itu. Dan tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Jadi istilah saya begini, nggak usah terlalu banyak umbar-umbar, nggak usah terlalu, kita nanti akan bikin ini, tulis di Facebook, nggak usah. Kita nggak penting. Orang ngetawain kita, nggak perlu. Jadi nggak usah berisik dengan impian kita. Kita cukup kerjakan itu sampai kita kaya punya Lamborghini, biarkan kenal pot Lamborghini-nya yang
makin jadi buyut itu gimana? Pak Joko. Astagfirullah, hari ini Oh, itu terindah deh. Ada ya rekaman. Bagus. tahu. Ada lagi? Any question? Oke. Sebaiknya kalau kita berbisnis itu bersama pasangan Ya, atau sendiri. tergantung. Semua itu tergantung. Tidak ada jawaban mutlak untuk itu. Tidak ada jawaban mutlak. Tergantung kitanya. Kita bisa nggak klop sama pasangan. Kalau seandainya berbisnis bersama pasangan dan kita klop saling memahami, itu bagus. Tapi kalau ternyata yang datang motorannya lebih banyak, malah ribut terus, mending dipisah. Iya. Jadi tergantung daripada akibatnya. Karena itu tidak ada dari yang dilihat saja. Ini kayaknya kita mau apa nggak bisa apa nggak. Wah. Gitu ya. Jadi antum analisa lah, antum mau sama pasangan apa enggak, dianalisa. Kalau memang itu bagus bisa jalan keduanya saling melengkapi, ayo jalan bareng. Tapi kalau enggak, terus. Lagian perempuan juga tidak punya tak berjawab untuk bisnis. Silakan. Saya sekarang ada di tahap. Saya sekarang mau dari tahap innocent. Iya. Status saya sekarang itu terancam status innocent. Jadi saya mau pindah ke storming, pakai nggak bisa berat. Cuma kan ada gini bos, kan ada gini. Saya pernah bilang sama istri saya mau sendiri dia saya. Karena saya fokus di entrepreneur. Iya. Jadi karena ada mental dulu di situ. Iya. Kalau kamu belum kerja, Makan apa ya? Iya. itu, Iya. makan apa? Ada nggak tips bagaimana saya bisa berimajinasi? Iya. Karena saya juga ini bisnis dibatasi karena itu kan status innocent itu tadi. Jadi Istrinya yang mana? ini. Ya. Ada banyak. Kayaknya mau sekali mengungkapkan ini. Ada faktor keberkahan waktu. Iya. Karena kita kan status kan disumpah. Bayangkan kalau Iya, kita kerja gimana kalau bisa kerjakan yang lain itu kan gimana? Baru Anda ini jago sekali iklan di Facebook. Terus, Enggak sih. terus tadi apa pertanyaannya? Bagaimana tipsnya? Karena takut Apakah harus berimajinasi apa memang harus membesarkan impian atau saya harus Atau memutuskan untuk berhenti. Ibunya pintar. Atau tetap jadi ASN. Cara mengelola waktunya kali ya. Karena saya melihat juga para ASN kan mau berbisnis juga. Nah, bagaimana kira-kira? Kalau bisa kedua-duanya bagus. Karena begini, kalau sudah menikah itu keputusan itu tidak hanya berdampak pada diri pribadi, tapi juga berdampak pada orang lain, berdampak pada istri, pada anak-anak, orang tua, itu pasti berdampak. Kalau bisa dua-duanya jalan itu bagus. Kalau bisa dua-duanya. Tapi memang kadang-kadang tidak bisa dijalankan dua-duanya. Nah, kalau bertanya bagaimana menghilangkan mental block saya itu, kalau nanti berpikir sering kalau mau keluar berpikir nanti kalau keluar dapat uang dari mana, gitu kan? Dapat makan dari mana? Itu bukan mental block, itu namanya mental shield. Iya betul. Karena menggantungkan rezeki pada tempat kerja, pada pekerjaan. Dan gue kan Iya. lagi syirik bahaya kamu tuh jelas astagfirullah. Berat kan? Karena menggantungkan rezeki pada ikhtiar, pada tempat Kalau bekerja. saya kan kita di Tapi saya melakukan, saya mengalami apa yang dialami oleh Bapak. Saya dulu bekerja juga di BUMN. Usia 22, 23, lalu saya memutuskan untuk keluar. Gajinya itu saya bisa dapat di tahun 2007. Itu saya bisa bawa pulang. Gajinya cuma 2 juta, 300 sampai 2 juta 100. Tapi saya bisa bawa pulang banyak, bisa sampai 20, 30 juta. Uang sih. Masih. Jadi saya bisa bawa pulang banyak. Nah, lalu saya mau keluar. Saya bilang sama orang tua saya nggak setuju. Lalu saya nego, orang tua saya nggak setuju. Akhirnya saya tetap memutuskan keluar. Saya sudah keluar, ibu saya bilang kamu gila, bodoh gitu. Lalu saya bilang sama ibu saya, kasih saya waktu 1 tahun. Saya nanti akan berbisnis, saya akan bekerja, saya akan berbisnis. Hasilnya insya Allah lebih banyak dari yang kemarin. itu sambil kerja. Udah nggak kerja. Oh, udah kerja. Kasih waktu 1 tahun. Kalau tidak, 1 tahun tidak berhasil, maka saya akan masuk bekerja melamar di mana yang ibu mau. Saya bilang gitu. Jadi tetap bisa bilang bodoh gitu.
Nah, dia namanya orang tua. Bos berarti itu ada konsiderasi paling Nggak ada, hanya ada rencana. ada. Jadi kenapa berat? Saya berhenti 2006, 2007 sampai 2013 saya bikin bisnis nggak ada yang berhasil. Rugi terus. Ya memang boleh jadi ya. Tapi saya punya keyakinan pasti bisa berhasil di sini. 2013 baru mulai kelihatan di pikiran. Masya Allah. Perjuangannya berat sekali. Jadi ya menurut saya kesalahan yang pertama itu jangan kita menggantungkan rezeki kepada tempat kita. Yang memberikan rezeki itu Allah dimanapun kita bekerja. Kita juga tidak harus bekerja di sini, bukan dimanapun boleh. Ya, karena sudah dijamin rezeki kita kan. Kurang kita. Namanya ini bagaimana? Aman? Ya, menurut saya itu perlu dikomunikasikan dengan keluarga. Semua harus siap karena itu keputusannya. Apalagi usia sudah banyak. Tidak nikah. Artinya tidak boleh gambling. Kecuali memang sudah ada tabungan di. Jadi atur bagaimana bisa dua-duanya. Ayo, saya soalnya gitu saya. Kalau tidak bisa mewujudkannya jangan sendirian. Ajak orang mungkin bagiannya adalah bagian apa. Tapi tetap PNS. Amin. Jadi bukan operasionalnya. Aman. Oke. Kalau masih ragu di luar PNS, jadi kita di luar PNS. Gue Hasilnya siapa? Hasilnya.